Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak. pialaku melimpah. Kak Elga, Kak Endro, serius amat lagi ngapain? Ngecek video. Ngedit firman. Oh, apa kabar nih Kak Elga dan Kak Hendro? Baik, Kak, baik. Lumayan.
kadang sehat, kadang sakit, tergantung cuaca, panas dan hujan. Oh gitu ya Kak. Sepertinya Kak Endro dan Kak Elga ini perlu dites ya. Selama ini kan mengedit video sekolah minggu. Harusnya sudah hafal semua tentang sekolah minggu nih. Kasih pertanyaan yang susah, Kak. Apa pertanyaannya? Apa-apa? Oke. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Pujian apa yang paling indah? Doksologi. Ya kan? Ngawur. Ku memujimu, kaulah yang terutama. Gimana? Merdu kan? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lah, itu pujian yang paling indah. Segala pujian buat Tuhan. Oh. Pertanyaan kedua. Zakeus, orang pendek, naik apa untuk melihat Yesus? Naik tangga. Salah. Naik pohon pinang. Kak Elga, Zakeus mau lihat Tuhan, bukan mau masang lampu. Kak Hendro, Agustusan masih lama, dan Zakeus tidak mau ikut lomba 17-an. Pohon ara. Pertanyaan ketiga. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali? Petrus. Petrus. Pertanyaan keempat. Sebutkan nama sungai tempat Yohanes membaptis Yesus. Sungai Yordan. Sungai yang gak ada ombaknya, dan gak ada kapalnya, supaya tenang dan kusyuk pembaptisannya. Pertanyaan kelima. Siapa yang mengadili Yesus sebelum disalib? Pontius. Pilatus. Kak Hendro, Kak Elga, Pontius dan Pilatus itu satu orang. Itu orang yang sama. Ayo bubar. Ini kurang ibadah. Kebanyakan ngedit ini. Kurang serius ibadahnya. Bubar. Ayo ibadah yang serius dan fokus. Joshua mana? Joshua. Ya, Ma. Dari mana sayang? Joshua dari luar. Oh, dari luar. Biar apa di luar? Nggak boleh kemana-mana dulu ya nak ya? Iya. Nggak main kemana-mana dulu ya. Biar apa Joshua di luar? Joshua lihat matahari, Ma. Oh, hangat ya. Iya. Sehangat kasih Tuhan Yesus buat kita ya. Iya. Hmm. Mari yuk kita berdoa ya, Ma. Berdoa. Iya. Kita mau apa ini? Nanti kita mau ibadah. Ibadah, betul. Teman-teman juga sudah siap ya beribadah. Nah, kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum kita memulai ibadah hari ini. Mama Joshua akan pimpin kita dalam doa. Ayo ajak teman-temannya berdoa sayang. Teman-teman, ayo kita berdoa. Jangan dilipat, tutup mata. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan begitu mengasihi dan memelihara kami. Kami mau memulai ibadah, Tuhan yang menolong dan juga memimpin memberkati. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Tuhan senang dan kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Dengan lagu apa? Terus? Aku matahari. Matahari? Bersinar terang. Iya, pakai gerakan ya. Iya. Lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita
dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya teman-teman ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hai adik-adik, siapa di antara kita yang bisa memainkan alat musik? Atau yang bisa memuji Tuhan dengan suara yang sangat indah? Wah, hebat! Bu Elina tidak bisa melakukan dua-duanya. Bu Elina hanya suka memuji Tuhan dengan suara sederhana yang Bu Elina miliki. Kita bisa memuji Tuhan dengan menggunakan alat musik. Kita juga bisa memuji Tuhan dengan suara kita. Tuhan pasti senang mendengar pujian yang keluar dari mulut kita dan juga dari hati kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Mari puji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, sekarang Kak Anas sudah siap dengan Alkitab Kak Anas. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah siap Alkitabnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengertikan kepada kita. Tuhan yang memampukan kita untuk boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Sebuah lagu akan menyiapkan hati kita, kita katakan, Tuhan, ku datang padamu. Mari sama-sama kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku datang padamu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus, ku serahkan diriku untuk Kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku,
bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk Kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali Bu Siana bisa menjumpai kalian. Adik-adik, berapa minggu ya kalian bisa beribadah di gereja bersama-sama dengan temanmu. Tapi sekarang semuanya sudah harus online lagi. Nggak masalah ya adik-adik, yang penting Tuhan tetap mengasihi kita semua. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar seseorang yang begitu licik dan curang? Sebut saja namanya Marjan. Marjan itu suka memakai barang-barang kakaknya, juga uangnya, dan tidak pernah mengembalikan. Marjan juga pernah mencuri sepeda motor kakaknya dan menjualnya secara diam-diam. Sudah gitu, dia masih mengatakan kepada teman-temannya kalau kakaknya itu adalah orang yang kejam, licik, dan suka menipu. Seandainya kalian mengenal Marjan, apakah kalian masih bisa menghormatinya, menyapanya dengan ramah, datang ke rumahnya, berdoa untuk Marjan supaya Marjan bertobat? Gimana adik-adik? Wah, sulit itu Bu Siana. Iya adik-adik, Bu Siana tahu bukan hal yang mudah ya. Hari ini kita mau belajar tentang Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Sebelum kita masuk di dalam doa untuk firman, Bu Siana punya satu tebak-tebakan. Kubur berjalan, mayat berkata-kata. Siapakah dia? Kubur berjalan, mayat berkata-kata. Ih, serem juga ya, tapi jangan dijawab sekarang. Nanti setelah ayat hafalan. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar firman-Mu, dan tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, ampuni juga semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Yunus adalah seorang nabi Allah, maka Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang besar, indah, dan sangat menakjubkan. Tapi Yunus tidak suka pergi ke sana. Wah, kenapa ya? Apa alasannya? Apakah Yunus ingin pergi ke suatu tempat yang lain? Yuk kita lihat Alkitab kita ya. Adik-adik, coba kalian buka Yunus 1, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bu Siana akan bacakan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Ia akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Nah, adik-adik, ternyata alasan Yunus tidak mau ke Niniwe karena Yunus tidak suka pada orang-orang Niniwe yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan Allah, tidak lagi menuruti perintah Allah, sehingga mereka banyak melakukan dosa dan kejahatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus Yunus ke Niniwe untuk menyerukan sebuah pertobatan. Tetapi Yunus berpikir, orang-orang Niniwe itu sebaiknya dihukum saja, tidak usah diberi kesempatan. Adik-adik, intinya Yunus tidak suka kalau orang-orang Niniwe itu diampuni. Itulah sebabnya Yunus dengan diam-diam akan melarikan diri ke Tarsis. Tarsis adalah sebuah kota yang berlawanan dengan Niniwe. Misalnya ya, kalau Niniwe itu letaknya di sebelah barat, maka Tarsis itu ada di sebelah timur. Jadi kedua kota ini berjauhan sekali adik-adik. Yunus pikir Yunus bisa melarikan diri dari Allah. Lucu ya adik-adik ya. Yunus berpikir Allah bisa dibohongi. Adik-adik, pernahkah kalian merencanakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari orang tua kalian? Mungkin papa dan mama kalian tidak tahu, tetapi Allah tahu adik-adik. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Bahkan Allah tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Nah, adik-adik, pada akhirnya Yunus membeli sebuah tiket kapal untuk berlayar ke Tarsis. Tapi Allah tahu kemana Yunus pergi. Maka Allah mengirimkan sebuah angin yang besar dan badai yang begitu hebat adik-adik. Sehingga kapal yang ditumpangi Yunus itu berlayar dengan susah payah, terombang-ambing di tengah lautan. Dan hampir saja hancur dihantam oleh ombak yang besar. Awak kapal yang sudah terbiasa bekerja di lautan menjadi sangat takut adik-adik. Dia menyuruh semua orang yang ada di dalam kapal itu supaya mereka berdoa kepada Allah mereka untuk meminta sebuah pertolongan. Tapi angin juga tidak reda adik-adik. Akhirnya orang-orang itu membuang barang-barangnya ke laut supaya kapalnya menjadi ringan dan bisa kembali ke daratan lagi. Nah adik-adik, mereka benar-benar panik. Tapi di mana Yunus ya? Oh, ternyata Yunus sedang berada di ruang kapal yang paling bawah adik-adik. Yunus sedang tertidur dengan nyenyak di sana. Wah, keterlaluan sekali ya Yunus. Nah adik-adik, ketika nahkoda kapal mendapati Yunus yang sedang tidur, dia berkata, "Kok kamu bisa tidur di sini ya? Sementara orang lain ketakutan. Bangun, berdoalah kepada Allahmu supaya kita semua selamat." Nah adik-adik, ketika Yunus naik ke atas geladak kapal, dia melihat apa yang sedang terjadi. Yunus berpikir bahwa semuanya ini terjadi karena dosa dia. Yunus tahu adik-adik bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Allah. Maka orang-orang yang ada di atas kapal itu berunding, bagaimana kalau kita buang undi supaya kita tahu gara-gara siapa kita semua ditimpa malapetaka ini. Akhirnya mereka membuang undi adik-adik dan Yunuslah yang kena undi. Kemudian Yunus berkata kepada pelaut itu, "Angkatlah aku, buanglah aku ke laut. Lautan pasti akan menjadi tenang. Karena semuanya ini karena kesalahanku." Awalnya orang-orang yang di dalam kapal itu ragu-ragu adik-adik. Mereka masih berusaha untuk mendayung perahu mereka dengan sekuat tenaga. Tetapi badai semakin mengamuk. Nah, nggak ada jalan lagi adik-adik. Mereka rame-rame menggotong Yunus, mengangkatnya, kemudian melemparkannya ke dalam lautan. Pada saat itu juga adik-adik, lautan menjadi sangat tenang. Dan orang yang di dalam kapal itu takjub akan apa yang dibuat oleh Tuhannya Yunus. Nah adik-adik, Yunus timbul tenggelam di dalam lautan. Wah, kasihan juga ya Yunus. Apa yang akan terjadi kemudian ya pada Yunus? Yuk kita lihat Alkitab kita lagi ya. Sekarang dari Yunus 1 ayat yang ke-17. Bu Siana akan bacakannya ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu
3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik, Allah mengirim seekor ikan yang sangat besar untuk menolong Yunus. Ikan itu berenang-renang mendekati Yunus. Sementara Yunus masih timbul tenggelam. Kemudian ikan itu membuka mulutnya, adik-adik, mulutnya gede sekali ya. Tiba-tiba hap, dia menangkap Yunus dan menelannya hidup-hidup masuk ke dalam perutnya. Nah adik-adik, sekarang Yunus aman di dalam perut ikan. Walaupun itu bukan tempat yang menyenangkan. Dan Allah melindungi Yunus selama 3 hari 3 malam. Dan di sanalah Yunus bertobat, berdoa kepada Allah. Nah adik-adik, apakah Allah mengampuni Yunus ya? Atau menghukumnya? Seperti tadi, Yunus kan pingin orang-orang Niniwe untuk dihukum. Kita kembali lihat Alkitab kita ya. Sekarang dari Yunus 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Adik-adik, ternyata Allah masih mengasihi Yunus. Dia menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Sekarang Yunus sudah keluar dari perut ikan. Maka Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe lagi. Mengatakan pada orang-orang Niniwe, kalau Allah berencana akan memusnahkan semua orang Niniwe dalam 40 hari lagi karena dosa dan kejahatan yang sudah mereka perbuat. Nah adik-adik, ketika raja dan rakyat mendengar semuanya yang dikatakan Yunus, mereka menjadi sangat takut adik-adik. Raja menyuruh seluruh rakyatnya untuk berdoa kepada Allah, meminta ampun dan berbalik kepada Allah yang benar. Nah adik-adik, raja juga menyuruh orang-orang Niniwe, juga termasuk hewan ternaknya, supaya mereka memakai kain kabung, berpuasa, tidak makan dan tidak minum, supaya Allah berbelas kasihan kepada mereka. Allah mendengar doa mereka dan Allah mengampuni mereka, Allah berbelas kasihan kepada mereka dan Allah tidak jadi menghukum mereka. Adik-adik, awalnya Yunus tidak taat, tapi kemudian Yunus taat dan mau melakukan perintah Allah, sehingga Allah mengutusnya ke Niniwe untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Adik-adik, apakah kamu juga mempunyai seorang teman yang sangat tidak kamu sukai? Tidakkah kamu berpikir bahwa Allah menginginkan kamu untuk berdoa bagi temanmu itu dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya, sehingga temanmu itu juga memperoleh kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Adik-adik, marilah kita belajar selalu taat kepada perintah Allah, karena Allah begitu mengasihi kita, mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ingat ya adik-adik, salib adalah lambang belas kasihan Allah kepada kita orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar tentang Yunus. Kami seringkali seperti Yunus yang tidak taat, tetapi Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita lagi ya. Kita akan baca satu ayat untuk ayat hafalan. Dari Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, gampang sekali dan pendek ya. Ayo sekarang kita ulang sekali lagi, tapi Alkitab ditutup. Tapi yang nggak bisa boleh intip-intip ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangan lupa ya dihafalkan, direkam, dan di-share ke grup kelas. Gimana tebak-tebakannya tadi? Kubur berjalan, mayat berkata-kata. Ada yang sudah bisa menebak? Siapa? Iya benar, Yunus tadi adik ya. Perut ikan itu seolah-olah menjadi kuburan Yunus. Dan Yunuslah mayatnya. Tapi Yunus tidak mati adik-adik karena Tuhan memelihara Yunus. Di perut ikanlah
Yunus berdoa dan berkata-kata kepada Allah. Oke adik-adik, nanti kamu boleh main tebak-tebakan pada kakak, adik, atau mungkin juga kepada orang tua kalian. Biarlah cerita hari ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu mengasihi kita dan penuh belas kasihan kepada kita. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini, tapi kalian masih akan mengerjakan aktivitas. Nah, adik-adik kita tahu ya kalau Tuhan Yesus itu sayang dengan kita semua. Kita diangkat jadi anak-anak Tuhan dan kita ini istimewa di matanya Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik. Untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan Yesus. Dengan memberikan persembahan, kita juga mau menyanyikan lagu Sayang Disayang, Aku Disayang Tuhan. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami. Kalau hari ini kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan juga menjadikan persembahan ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dipakai di dalam pelayanan sekolah minggu, bahkan juga dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi saatnya membuat aktivitas. Siapkan alat dan bahannya. 1 lembar buffalo berukuran 20 x 8 cm, 1 lembar buffalo berukuran 8 x 11 cm, dan 1 lembar buffalo berukuran 5 x 1 cm. 1 lembar kertas lipat, spidol, penggaris, gunting, lem, dan pensil. Langkah pertama, adik-adik ambil kertas buffalo yang berukuran 20 x 8 cm, lalu adik-adik lipat menjadi 2. Lakukan hal yang sama pada kertas yang berukuran 8 x 11 cm. Setelah itu, adik-adik beri jarak 1 cm di kanan dan kiri. Jangan lupa berikan lubang di bagian tengah kertas. Lalu adik-adik beri lem di jarak 1 cm sebelah kiri. Adik-adik tempelkan di kertas yang berukuran 20 x 8 cm. Adik-adik perhatikan cara Kak Elga menempel ya.
harus benar-benar berada di tengah-tengah kertas. Ambil kertas yang berukuran 1 x 5 cm, lipat sedikit, beri lem, dan tempelkan pada bagian tengah. Keluarkan kertas melalui lubang yang sudah kalian buat. Beri lem di jarak 1 cm yang lain, lipat kertas ke depan, dan tutup. Sehingga adik-adik akan mendapatkan bentuk seperti ini. Lalu ambil kertas lipatnya, adik-adik buat beberapa bentuk hati. Tempelkan bentuk hati yang paling besar di kertas yang berukuran 1 x 5 cm. Dan hati-hati yang lain sebagai hiasannya. Jangan lupa menuliskan ayat hafalannya. Aktivitas kita sudah selesai. Sudah jadi ya aktivitasnya, sangat bagus ya adik-adik, ada gambar hati. Hati ini melambangkan kasih Allah, melambangkan belas kasihan Allah kepada orang-orang berdosa. Nah adik-adik, hari ini ibadah kita sampai di sini ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kalian.